Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'du. Santriwati Al-Mahira SMP, SMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kesempatan kali ini untuk mempelajari tentang adab penuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke adab yang ke-10 pada kesempatan kali ini. Adab ke-10 adalah al-hirsu 'alal waqti waqtinamuhu. Al-hirsu 'alal waqti waqtinamuhu, ya. Menjaga waktu, ya, bagi seorang penuntut ilmu wajib baginya untuk menjaga waktu dan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi adab yang ke-10, ya, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah dia menjaga waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena waktu, ya, langsung saja, karena waktu merupakan hal yang lebih mahal daripada emas, ya. Kenapa begitu? Li'annahu huwal haya, ya. Waktu itu adalah kehidupan, ya. Maka bagi penuntut ilmu tidak pantas untuk menyia-nyiakan waktunya di hal-hal yang seperti bermain-main atau hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Penuntut ilmu, ya, tidak boleh menyia-nyiakan waktunya yang membuat dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, seperti di hal-hal yang bermain atau hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa mengganti apa yang telah lampau, apa yang telah berlalu dari waktunya. Dan waktunya pun tidak bisa menunggunya selesai kemudian waktu itu berjalan lagi, ya. Waktu berhenti, menunggu selesai dia bermain-main kemudian berjalan lagi. Waktu tidak menunggu, waktu berjalan terus, ya. Jadi orang yang lalai akan waktunya, ya, dia akan merasakan, ya, penyesalan yang amat luar biasa, ya. Karena kenapa? Seperti Ustaz katakan tadi, karena, ya, dia tidak bisa mengganti apa yang telah terlewati dari waktunya, ya. Kama yatahassarul maridu ala ayyami sihhati wa nasyati. Sebagaimana orang sakit, ya, sebagaimana orang yang sakit yang merasa menyesal, ya, ketika waktu sehat dulu dan waktu dia bersemangat dulu, ya. Karena kenapa? Karena ketika dia sakit, ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan dia menyesal, kenapa waktu dia sehat dia tidak melakukan ini, itu, tidak menjalankan ini, itu, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan ini, itu. Dia menyesal ketika dia sakit, karena dia sakit, dia terbaring, ya. Dia sakit, dia terbaring dan merasa menyesal tentang apa yang telah dia lalaikan ketika waktu dia sehat dulu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, ya. Dua nikmat yang dimana banyak dari manusia tertipu dengan nikmat tersebut, ya. Ada dua nikmat yang dimana banyak dari manusia tertipu dengan nikmat itu. Pertama, nikmat as-sihha, kesehatan, wal faragh, waktu yang luang, ya. Waktu yang luang. Nah, ya, maka seorang muslim yang dimana dua nikmat ini ada pada dirinya, ya, seorang muslim yang dimana dua nikmat ini ada dalam dirinya harus, ya, mensyukuri dua nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, ya, dan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia, ya, melalaikan dua nikmat tersebut, ya, pada saat dia sehat dan dia mempunyai waktu luang, dia lalaikan, ya. Dia bermain-main, dia bermaksiat, ya. Hada huwa maghbun, ya. Ini adalah orang yang maghbun, orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa dan akan mendapatkan kerugian yang besar, ya. Karena kenapa? Karena setelah sehat ada sakit, ya. Pasti orang setelah sehat dia itu sakit. Li'anna sihhata yaqubuha saqam, ya. Akan sakit, ya. Dan waktu luang yaqubuha syughul, dan waktu yang luang akan setelah itu ada waktu yang sibuk, ya. Ya. Jadi dia tidak bisa, ya,
bisa untuk mengembalikan yang telah berlalu. Ya, ketika dia sehat, dia tidak memanfaatkannya, kemudian dia sakit terbaring, lelah, apa semuanya, tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan pada saat dia masih sehat. Ya. Begitu pula waktu luang. Begitu pula waktu luang. Ya, aku buah syugul. Ya, dia waktu luang tuh bisa melakukan ini, melakukan itu. Dia bisa memilih untuk dia mau jadwalnya seperti ini, seperti itu. Tapi pada saat datang waktu dia sibuk dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan semuanya, dia tidak bisa ya menaruh jadwalnya sebagaimana yang waktu dia masih memiliki waktu yang luang. Ya. Kama anat tajir, ya, orang yang berbisnis itu mempunyai modal, ya, yang dimana dengan modalnya dia ingin mendapatkan keuntungan dari modalnya. Ya. Sementara orang muslim, orang penuntut ilmu yang muslim, modalnya adalah kesehatannya dan waktu luangnya. Ya. Maka jangan sekali-sekali dia melalaikan dari kesehatannya dan waktu luangnya di hal-hal selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tijarah rabihah, bisnis yang menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Baik. Waqala ba'du salaf, orang-orang terdahulu mengatakan seperti ini. Ulama-ulama kita terdahulu mengatakan, idza ata alayya yaumun, ya, ketika datang kepadaku hari, ya, la azdadu fihi ilman, di mana hari itu aku tidak bertambah ilmuku. Ya. Yuqarribuni ilallah, yang di mana ilmu itu bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala burika li fi syamsi dzalikal yaum, maka tidaklah berkah, ya, di hari itu. Aku tidak mendapatkan berkah di hari itu. Itu saking ulama-ulama salaf kita terdahulu, saking selalu menjaga waktunya, selalu menggunakan waktunya di hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika hari itu dia tidak mendapatkan ilmu, yang dimana ilmu itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan fala burikali fi syamsi dzakal yaum. Nah, ya, artinya dia tidak mendapatkan berkah di hari itu. Nah, ya, ini pentingnya bagi seorang penuntut ilmu, orang muslim penuntut ilmu untuk menjaga waktunya dan memanfaatkan, ya, waktunya dengan hal-hal yang berguna bagi dirinya di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, di antara hal-hal yang berkaitan dengan waktu adalah ightinam awqatis syabab, ya. Kita harus memanfaatkan waktu muda, ya, masa muda kita, ya. Karena, ya, seorang penuntut ilmu, ya, ketika belajar waktu muda akan lebih mudah untuk ditangkap dan lebih berbekas di kepalanya, ya. Ada ulama yang terdahulu mengatakannya, at-ta'allamu fi shighari kan naqsyal hajar. Belajar pada waktu kecil seperti memahat di atas batu, ya. Memahat di atas batu. Artinya berbekas dan tidak akan hilang. Sementara belajar waktu dewasa sudah tua seperti memahat di atas atau menulis di atas air. Ketika ditulis langsung hilang, langsung hilang. Ya. Dari Alqamah, ya, dari ulama namanya Alqamah, beliau mengatakan ma hafiztu, ya, wa ana syab ka'anni anzur ilaihi fi qirtas aw waraq. Apa yang aku hafalkan dulu waktu aku masih muda itu masih nampak kepadaku, seakan-akan aku melihat ini tulisannya di atas kertas. Ya. Apa yang dihafalkan dulu seakan-akan dia melihat tulisan itu tersebut di atas kertas. Saking kuatnya hafalannya ketika dia waktu masih muda. Jadi ketika kita masih muda, kita harus, ya, teman-teman sekalian, ketika masih muda, ya, sekarang masih muda, harus menggunakan waktu muda teman-teman dengan sebaik-baiknya dalam menuntut ilmu, ya. Adapun hal yang berkaitan dengan waktu juga, dzammut taswif, ya. Di ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu membenci hal-hal yang berbau taswif, menunda-nunda, ya. Karena taswif, karena menunda-nunda merupakan hal yang melalaikan waktu, ya, menyanyiakan waktu. Ketika seorang, ya, yuakhir amalahu, ya, seorang menunda pekerjaannya di hari esok atau menunda pekerjaannya untuk dilakukan di waktu berikutnya, ya, dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok atau di waktu berikutnya, ya. Dan ketika di waktu berikutnya atau hari esok datang pekerjaan baru, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya yang kemarin, ya. Seperti itu.
Dan ulama-ulama dahulu kita telah mencela orang-orang yang selalu yang hobinya mentaswif, ya, saufa mentaswif, artinya tunggu ya sebentar lagi, menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan pada saat ini. Iyyaka wat-taswif katanya. Hati-hatilah, jauhilah taswif. Fa innaka biyaumika wa lasta bighadika. Sungguhnya kamu itu hari ini, ya, bukan besok, ya. Apa yang kamu bisa kerjakan hari ini, kerjakanlah hari ini. Jangan ditunda sampai besok. Besok ada pekerjaan yang bisa kamu lakukan juga, ya. Makanya jangan ditunda sampai besok, ya. Ini juga penting bagi penuntut ilmu. Apa yang bisa diulangi hari ini, ya dilakukan hari ini. Jangan ditunda sampai besok. Apa yang bisa ditalkhis, disimpulkan hari ini, ya dilakukan hari ini. Jangan ditunda sampai besok. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan waktu adalah kita harus mencari waktu nasyat wa faraghudz dzihn. Kita harus mencari waktu ketika kita belajar, ketika kita murojaah, mengulang pelajaran, kita harus mencari waktu yang kita itu semangat dan otak kita itu kosong, yang dimana ketika kita mengulang akan encer, akan gampang untuk mengulang, ya. Akan gampang untuk belajar, ya. Di antara waktu yang direkomendasikan oleh penulis buku ini adalah waktu pagi hari, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya berikanlah berkah bagi umatku di waktu pagi mereka. Di waktu pagi mereka berarti merupakan waktu yang cocok untuk kita menuntut ilmu. Di antara waktu yang lain adalah waktu sahur, ya. Karena waktu sahur dikatakan di sini adalah waktu istijabah. Waktu istijabah untuk doa, ya, li'annahu sa'atul istijabah, di mana doa itu mustajab, ya. Kemudian rahmat itu turun waktu sahur, ya. Rahmat itu turun. Nah, dan menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung, yang dimana di waktu ini insyaallah orang penuntut ilmu dengan hati yang ikhlas, dia akan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan dalam mengulangi pelajarannya. Taib itu merupakan adab yang ke-10 tentang menjaga waktu dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi waktu yang luang merupakan nikmat yang dimana manusia banyak tertipu daya, banyak tertipu di nikmat tersebut. Artinya menggunakannya dengan sia-sia, menggunakan waktu yang luang itu dengan sia-sia, tanpa ada manfaatnya, ya, tanpa ada manfaatnya. Sementara itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan kita sebagai penuntut ilmu harus menggunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya, tidak boleh mengakhirkan waktu, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, tidak boleh menunda-nunda untuk belajar. Seperti itu. Nah, dan juga kita wajib, teman-teman sekalian, wajib memilih waktu-waktu yang cocok, yang dimana dia bisa murojaah, dia bisa mengulang. Oh, waktu ini cocok bagi dia untuk mengulang karena otaknya kosong, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang menyibukkan dirinya. Taib. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء